Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, bersama dengan Tuhan kita selalu dalam keadaan baik ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi bersama di ruang GKP ini untuk mengikuti PD pada malam hari ini. Rasanya ini pertemuan saya yang perdana dengan Bapak Ibu sekalian ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Dewuta, tapi mestinya di profesi Cynthia Goiter. Saya utusan dari komunitas Gracia dan saya adalah umat paroki Santo Thomas Rasul Bojong. Ya, nggak terlalu jauh ya. Ya Bapak Ibu, rasanya belum terlambat kalau saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tidak berasa ya, sudah hari ke-19 kita boleh lalui bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Dan kita harus bersyukur karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa buat kita semua. Bapak Ibu, dari tahun kemarin kita sudah sering mendengar bahwa banyak orang memprediksikan bahwa tahun 2023 itu bakal menjadi tahun yang sulit. Akan terjadi resesi ekonomi yang pasti jelasnya itu akan membuat kita takut, akan berdampak pada kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, prediksi manusia itu bisa salah, bahkan seringkali salah. Saya masih ingat awal Desember tahun lalu ada ramalan dari BMKG mengatakan bahwa di wilayah Jakarta akan terjadi badai. Saya atau Bapak Ibu sempat baca berita atau mungkin dengar baca di medsos gitu ya. Kan ada badai tanggal 3 sampai 8 Desember kalau nggak salah. Tapi kenyataannya badai itu tidak terjadi Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, manusia bisa memprediksikan ini, itu, dan lain sebagainya bisa salah. Tetapi Tuhan Allah kita yang maha kuasa, maha pengasih tidak pernah salah. Amin? Amin ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, mungkin di tahun yang lalu masih ada masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti sharingnya Pak Alex ya. Saya simpul juga masih ada masalah-masalah yang masih di bawah tahun ini yang belum selesai. Mungkin masih ada pengharapan-pengharapan, rencana-rencana yang belum terrealisasi tahun lalu kita masih bawa tahun ini. Saya percaya setiap dari kita pasti sudah menyusun rencana, pengharapan apapun. Masalah yang masih kita bawa pada tahun ini. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan kita ada masalah, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi yang tidak pernah kita harapkan, tapi justru kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan selalu kita alami. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mau membuka hati, membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi dari apa yang mau Tuhan katakan pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah selalu ada harapan. Di dalam Tuhan pasti selalu ada harapan. Kita nggak bisa berharap pada manusia. Berharap pada manusia justru seringkali mengecewakan. Ya. Kalau saya juga berharap suamiku bilang kita udah dijanjiin ya minggu depan kita makan seafood gitu. Jangan ngarep, ternyata nggak jadi gitu ya. Kecewa sedih. Padahal udah pengen kita makan seafood. Kalau kita selalu berharap mereka hal besar, hal kecil pasti tidak akan pernah mengecewakan. Apakah pengharapan? Apakah pengharapan? Saya riset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang ingin terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua pasti mengharapkan segala sesuatu baik dalam kehidupan kita. Keluarga kita baik, keluarga kita harmonis, kita sehat semua, pekerjaan, bisnis semua berjalan lancar, pelayanan kita oke, komunitas kita bertumbuh, relasi kita dengan Tuhan juga oke, semuanya yang baik-baik saja. Jadi dengan kata lain, pengharapan itu Bapak Ibu, kalau saya boleh rangkum dengan bahasa kita, pengharapan adalah sesuatu yang kita pandang baik menurut kacamata kita untuk terjadi dalam kehidupan kita, untuk kita inginkan, untuk kita bisa miliki. Itulah pengharapan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari bahwa sering kali apa yang kita harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Apa yang kita inginkan tidak selalu kita
dapatkan. Bahkan seringkali apa yang terjadi itu di luar jauh pemikiran kita, yang mungkin membuat kita kecewa, yang mungkin membuat kita sedih. Tetapi di balik semua kekecewaan, kesedihan, masalah-masalah yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama membaca dari Injil Yohanes. Kita mau belajar juga dari Injil Yohanes bab 11 ayat 21 sampai dengan 22, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 27. Kita sama-sama baca ya Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Yesus, Tuhan yang membawa dari sini, saudara pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa akan diberikan padamu segala sesuatu yang kamu dengar padanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku, ia akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab mereka, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, kita baru saja baca 5 ayat dari Yohanes 11 yang merupakan penggalan ayat dari perikop Lazarus dibangkitkan. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar perikop tentang Lazarus dibangkitkan, sudah familiar. Dari kelima ayat yang baru saja kita baca Bapak Ibu, kita bisa merasakan bahwa Marta mengalami kekecewaan, Marta mengalami kesedihan, karena saudara yang dikasihnya Lazarus mati. Marta mengharapkan Yesus ada bersama dengan mereka sehingga saudaranya ini tidak mati. Tetapi Tuhan mengizinkan Lazarus mati selama 4 hari sebelum akhirnya Lazarus kita tahu dibangkitkan. Kita juga sama seperti Marta. Kita mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Apakah itu anggota keluarga yang kita kasihi, apakah itu mungkin bisnis kita drop, kita kehilangan pekerjaan, PHK tiba-tiba dan sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, atau hal-hal yang membuat kita berada dalam situasi yang benar-benar kita nggak bisa kontrol. Bahkan kalau kita baca renungkan lagi Bapak Ibu di ayat 21, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada rasa penyesalan dalam diri Marta. Seringkali kita gitu ya Bapak Ibu ya, jika sesuatu terjadi apa yang tidak seperti kita harapkan, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa kau izinkan terjadi Tuhan? Ada rasa penyesalan. Namun Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau diajak bersama-sama untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan tadi pada ayat 25, mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yang artinya apa Bapak Ibu? Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepada dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bila saat ini Bapak Ibu kita sedang mengalami tanda kutip mati, bukan mati hanya secara fisik, tetapi mati dalam pengharapan. Kita mati karena sakit penyakit yang kita hadapi. Kita merasa mati karena masalah-masalah yang belum selesai dari tahun 2022, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya masih kita carry terus sampai tahun ini. Tuhan akan mengatakan bahwa semua yang kita pandang mati akan dihidupkan oleh Tuhan, karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi ada syaratnya, seperti Tuhan Yesus tanya kepada mereka, percayakah engkau akan hal ini? Bahkan Tuhan mengatakan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Jika kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, jika kita menyerahkan masalah-masalah kita ke dalam Tuhan, kita tidak akan membiarkan Tuhan mati tergeletak, tapi Tuhan akan terus tolong topang kita. Karena itu Bapak Ibu, mari
Bila saat ini kita sedang menghadapi masalah-masalah yang terasa begitu berat, bahkan masalah-masalah yang silih berganti, hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harapkan, kita mau bawa, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yang diminta oleh Tuhan. Ya. Yang pertama, bahwa pengharapan hendaknya sesuai dengan rencana Allah. Marta mengharapkan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Marta percaya dan Marta sudah tahu bahwa Yesus sebagai Mesias mempunyai kuasa yang begitu dahsyat, sehingga Marta percaya bahwa si Yesus akan bisa menyembuhkan saudaranya Lazarus yang sakit. Yesus sudah tahu kalau Lazarus itu sakit. Yesus juga mengasihi Marta, Maria, juga Lazarus. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada, baru kemudian dia datang ke tempat Marta. Dan Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus mengharapkan Marta percaya penuh kepada kasih dan kuasanya sebagai Mesias. Jadi di sini Bapak Ibu ada perbedaan definisi pengharapan antara Marta dan Tuhan Yesus. Bahkan juga ada perbedaan refleksi dari arti dari percaya yang diharapkan Tuhan Yesus kepada Marta, dan Marta percaya Marta itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki Marta untuk totalitas percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika pengharapan Marta tidak terjadi, maka Marta menjadi sedih, kecewa, dan menyesal. Seringkali juga kita seperti Marta. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita, percaya kepada Tuhan yang sumber kebangkitan dan hidup, bahwa segala sesuatu bersama dengan Tuhan pasti bisa diselesaikan. Terlebih karena apa Bapak Ibu? Di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan setiap dari kita, tidak ada yang terlewat di dalam ruangan ini, bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah merancang kehidupan kita begitu sempurna, begitu rinci. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kita sebagai manusia ini sangat terbatas. Apakah ada yang tahu Bapak Ibu yang akan terjadi besok pagi, lusa, minggu depan, 6 bulan lagi dari sini? Kita semua nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya, apa yang terjadi dengan kita, keluarga kita, sekeliling kita. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan itu maha kuasa, tidak terbatas. Tuhan maha tahu. Saya sering mengatakan dalam doa saya, Tuhan, bahwa Engkau adalah seorang arsitek agung yang maha sempurna. Kalau seorang arsitek itu kan mendesain rumah begitu rinci ya, sampai diukur, ruang ini, ruang tidur utama sekian meter per sekian meter, nanti juga seperti desain tempat tidur di mana, tempat mandi, detail banget ya. Apalagi Tuhan merancang hidup kita dengan begitu sempurna. Sungguh-sungguh Tuhan itu tahu besok itu kita mau ngapain, apa yang dibutuhkan kita, waktunya kapan, apa yang akan terjadi dengan kita. Tuhan sudah merancang dengan begitu baik. Tuhan melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan, sehingga kita bisa memiliki, melewati hari depan yang penuh harapan. Artinya apa Bapak Ibu? Hari depan yang penuh harapan, hari-hari yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan, itu hari-hari yang terbaik menurut kacamata Tuhan, bukan menurut kacamata kita. Karena sekali lagi Tuhan sudah merancang dengan begitu detail dan indah dan sempurna dan terbaik untuk setiap dari kita. Karena itu Bapak Ibu, bila saat ini kita merasa bahwa pengharapan kita, doa-doa kita belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan sedang menuntut kita untuk masuk dalam rancangannya. Seringkali tanpa sadar kita suka nyeleweng kan Bapak Ibu ya. Karena kita kalau mau pergi kemana,
Google Map atau apa ya, bisa pakai Google Map gitu ya, ngasih tahu mesti belok kiri, kita coba atau bablas gitu ya ke perusahaan, akhirnya muter-muter salah, kita tiba di tempat tujuan jadi lebih terlambat. Tapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ikut jalan Tuhan, pasti kita akan masuk pada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan khususnya dari kita. Karena apa? Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita tidak pernah gagal. Saya kasih contoh Bapak Ibu, Paulus. Pasti kita semua mengenal Paulus ya, Bapak Ibu ya. Paulus kita kenal sebagai seorang yang menganiaya pengikut Kristus pada awal perkembangan Kristen. Karena Paulus menganggap bahwa orang bisa selamat kalau melakukan hukum Taurat. Karena itu setiap dia tahu orang Kristen yang percaya sebagai pengikut Kristus, dia bunuh. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Paulus. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus sehingga Paulus bertobat dari Saulus menjadi Paulus. Dan Paulus dipakai dengan luar biasa untuk mewartakan kabar sukacita, kabar Injil tentang Yesus. Karena apa? Paulus percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus yang sudah bangkit. Kalau kita baca di kitab suci di Perjanjian Baru, perjalanan oleh Paulus, banyak jatuh bangunnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi meskipun Paulus jatuh bangun, bahkan mau dibunuh, bahkan tidak diterima awalnya oleh murid Tuhan Yesus, tetapi rencana Tuhan bahwa Paulus sebagai pembawa kabar sukacita tidak pernah gagal. Bahkan Paulus mengabarkan tentang Injil tentang Yesus ke banyak tempat sampai ke Roma yang adalah ujung dunia. Yang pada saat itu karena Roma sebagai penguasa terbesar ya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saat ini kita masih belum tahu, tetap setialah pada rencana Tuhan. Meskipun kita belum tahu bayangan ke depannya seperti apa rencana Tuhan, tapi kita mau belajar untuk percaya. Karena ada syarat yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu bahwa kita harus percaya penuh kepada Allah. Kita harus beriman pada rancangan Allah, yaitu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mengharapkan sesuatu tanpa disertai iman, maka pengharapan itu akan menjadi sia-sia. Pengharapan dan iman itu seperti koin Bapak Ibu. Mata uang koin atau uang kertas, ada dua sisi ya. Ada sisi angkanya, ada gambarnya ya. Kalau salah satu koin tidak ada, maka uang kertas atau uang koin itu tidak bisa dipakai untuk bertransaksi, tidak ada nilainya. Iman dan harapan juga sama. Ketika hanya ada salah satu sisi iman, tetapi kita tidak ada pengharapan kepada Tuhan, maka kita juga tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Kita menjadi apa ya? Kayak hilang arah. Ada pengharapan tapi kita tidak percaya dan kuasa Allah, kita memaksakan kehendak kita, juga akhirnya kita jalannya salah. Jadi iman dan pengharapan ini saling terkait satu dengan yang lain. Apakah iman? Ibrani 11 ayat 1 dan 3 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan meneguhkan Bapak Ibu bahwa iman itu merupakan dasar, fondasi dari pengharapan kita. Tanpa iman, pengharapan kita dalam Tuhan akan sia-sia. Sama seperti kita membangun rumah. Supaya rumah kita kokoh itu fondasinya harus kuat. Ada yang insinyur sipil sih? Tapi kalau yang insinyur sipil itu tahu ya hitungannya ya, mau bangun rumah segede apa, fondasinya mesti gimana dan sebagainya. Demikian pula dengan pengharapan kita. Kalau tidak ada iman, akan percuma, akan tidak menjadi sia-sia ya, tidak nyata gitu. Karena akhirnya kita terus pakai kekuatan sendiri, kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan yang membuat kita justru jauh dari rencana Tuhan yang sudah siapkan untuk kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Dan
Ibrani 11 ayat 3 ini begitu indah menjelaskan tentang iman itu. Dikatakan bahwa kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita baca ya di Kejadian bab 1, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saat ini kita hidup di dunia yang kita percaya diciptakan oleh Allah. Pada saat kita tidak bisa melihat bagaimana proses penciptaan alam semesta itu. Kalau bahasa sederhananya Bapak Ibu, kita memiliki mata di kepala, kita bisa melihat semua sekarang yang kasat mata, yang kelihatan oleh kita. Saya bisa melihat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sahabat saya, semua yang ada di ruangan ini. Tapi dengan kacamata iman, kita melihat sesuatu yang tidak ada kelihatannya, tidak kasat mata. Dengan kacamata iman kita melihat, kita percaya bahwa rencana Tuhan untuk kita selalu yang terbaik. Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Karena itu, jalan terbaik, solusi terbaik, apa yang kita bisa lakukan adalah berserah penuh kepada Tuhan dalam pengharapan dan Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti akan membawa kita pada hari depan yang penuh harapan. Banyak contoh Bapak Ibu di dalam kitab suci. Saya suka dengan Abraham. Kita semua tahu Abraham. Abraham disebut bapak kaum beriman. Allah memberi janji besar kepada Abraham bahwa dia menjadi bapak segala bangsa dan keturunannya banyak seperti bintang di langit. Kalau dipikir sebagai dengan akal budi manusia, bagaimana mungkin? Karena ketika Abraham menerima janji Allah, dia sudah berusia 75 tahun. Secara akal budi manusia, usia 75 tahun, kemudian juga istrinya juga tua, mana mungkin bisa punya keturunan banyak seperti bintang di langit. Apa yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Abraham dengan iman percaya akan janji Allah. Ketika dia harus meninggalkan negaranya, tanahnya di Mesopotamia menuju tanah terjanji, karena dia melangkah dengan iman. Dia menanti 25 tahun sampai akhirnya dia mendapatkan anak Ishak. 25 tahun bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Tetapi Abraham sungguh percaya akan janji Allah meskipun dia tidak tahu kapan akan seperti apa prosesnya dia bisa menjadi bapak segala bangsa dan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit. Kita diajak untuk beriman seperti Abraham, untuk setiap janji Tuhan, untuk setiap rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Roma 4 ayat 20 sampai 21 menyatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Abraham benar-benar percaya dan dia memuliakan Allah. Ketika kita tadi menaikkan pujian penyembahan, kita memuji, menyembah, memuliakan Allah. Ketika kita sungguh-sungguh memuliakan Allah, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, bahwa janji-janjinya, rencananya tidak pernah gagal. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, ketika kita bersyukur, kita memuliakan Allah. Karena itu Bapak Ibu, kita terus mau belajar bersyukur. Ketika apa yang ada di hadapan kita, ketika masalah-masalah belum selesai, sakit penyakit belum selesai, apapun kita mau tetap bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita memuliakan Allah. Kita sebagai orang tua, mungkin sini orang tua ya, nah ini ada orang tua bawa anak kita. Kalau ketika anak kita mengatakan terima kasih mama, papa, gimana perasaan Bapak Ibu? Happy ya, bersyukur banget ya. Apalagi kalau kita mengatakan terima kasih Tuhan, Allah akan sungguh-sungguh sangat happy banget, bersuka cita sekali, dan kita memuliakan Dia. Karena itu jangan berhenti bersyukur Bapak Ibu atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Iman juga menuntut kita relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Karena itu tetap tekun berdoa mengandalkan Tuhan. Dan persekutuan yang terintim yang boleh kita nikmati bersama Tuhan ketika kita menyambut Hosni. Saya sangat menikmati ketika kita menerima kopi, itu benar-benar firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 55 sampai dengan 56 mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan
Darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Jadi ketika kita menerima hosti Bapak Ibu, kita benar-benar makan dan minum daging dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tinggal dalam kita diizinkan, dilayakkan tinggal dalam Tuhan Yesus. Itu benar-benar suatu relasi persekutuan yang sangat penting, yang sangat dekat, yang kita boleh alami bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, pada saat kita menyambut hosti, ketika kita berdoa, benar-benar nikmati bersama kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah saatnya kita mempersembahkan harapan kita, doa kita, semua masalah-masalah kita. Dan kita membiarkan diri kita merasakan kasih Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia, karena di dalam Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bacaan 2 hari yang lalu hari Selasa berbicara tentang pengharapan Ibrani. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya teleponan dengan anak saya. Anak saya kebetulan dua-duanya, anak saya 2, Putri, kebetulan tidak tinggal di Jakarta. Jadi kami, anak saya jadi teleponan. Kita bicara mengenai masalah-masalah dalam keluarga kami yang memang belum terselesaikan, sudah bertahun-tahun. Dan rencana untuk tahun ini. Kemudian saya bilang, capek nggak sih Kak? Kayaknya masalah nggak habis-habis. Namanya Cika, saya Kak. Tapi anak saya menjawab dengan luar biasa, dan saya percaya ini adalah Tuhan juga berbicara mengingatkan saya. Anak saya mengatakan, Mam, kita ini seperti kapal di tengah laut. Laut itu adalah kehidupan yang sedang kita jalani. Masalah-masalah kita, planning kita ke depan. Suatu hari, suatu saat kapal pasti akan berlabuh ke pinggir pantai. Pada saat kapal mau berlabuh di pinggir pantai, dia harus, kapten kapalnya harus buang anchor. Anchor itu jangkar ya, saut ya. Karena kalau nggak ada dirempar tuh anchornya, Mam, kapalnya kembali ke tengah laut lagi. Karena kan pasti ada ombak, Mam. Bapak Ibu sekalian, kita yang berada di tengah-tengah laut kehidupan kita masing-masing, dengan segala masalah dan tantangan, pasti juga ada kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, kita tetap harus punya anchor yang kuat, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kita. Kita tidak akan menjadi mudah jatuh ketika kita merawat pengharapan di dalam Tuhan, disertai dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh lain dalam kitab suci kita bisa belajar. Hana, Ayub, bahkan saya yakin setiap dari kita pasti juga memiliki pengalaman iman yang luar biasa yang membuat kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pengharapan di dalam Tuhan pasti tidak pernah mengecewakan jika kita juga percaya penuh kepada Tuhan. Syarat yang ketiga, yaitu kita hendaknya sabar menanti waktu Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi Bapak Ibu. Ada 2 orang buta, seorang sudah tua, seorang lagi masih muda. Ceritanya 2 orang buta ini adalah guru dan murid. Mereka mencari nafkah dengan bermain kecapi. Nah, suatu hari ketika sang guru ini menyadari usianya tambah lanjut dan waktunya tidak lama lagi, dia memanggil muridnya. Dia bilang kepada muridnya, saya sudah menyiapkan suatu resep rahasia yang saya taruh di dalam kecapi kamu. Tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Resep rahasia ini akan membuat engkau melihat dunia yang terang lagi. Tetapi engkau harus bermain kecapi sampai senar ke-1000 putus. Pada hari senar kecapimu yang ke-1000 putus, engkau boleh mengambil resep rahasia itu. Tahun berganti tahun, murid yang dulunya muda jadi sampai suatu hari yang dinanti-nantikan, senar ke-1000 putus. Murid yang sudah menjadi tua ini begitu senang banget, happy banget. Dia minta seseorang untuk mengambil resep rahasia yang ada dalam kecapinya ini, dan meminta orang ini untuk memberitahukan apa sih
isi resep rahasia itu? Ternyata resep rahasia itu hanya berupa lembar putih kosong. Sesaat murid ini tertegun, tapi kemudian dia tersenyum. Dia menyadari apa maksud gurunya yang dengan dikatakan resep rahasia. Bapak Ibu, resep rahasia ini ada yang disebut dengan pengharapan. Ketika murid ini mengingat pesan gurunya bahwa dia harus bermain senang terus sampai senang ke 1000 putus, dia akan tahu resep rahasia, dia bisa melihat dunia yang terang lagi. Jadi dia berharap bahwa dia ingin melihat dunia yang terang lagi. Kenapa dia buta? Dia nggak bisa melihat hari-hari dia demikian. Resep rahasia ini yang menjadi motivasi bagi murid ini untuk terus bermain kecapi. Resep rahasia ini menjadi kekuatan yang saat dia mungkin melalui hari-harinya terasa gelap, karena dia ingin tahu apa sih resep rahasia. Inilah pengharapan teman-teman. Ketika kita berharap pada Tuhan untuk menantikan masa depan yang penuh harapan, yang kita belum tahu seperti apa. Kita punya bayangan apa, tapi Tuhan sudah menentukan sesuatu untuk kita yang kita belum tahu. Maka dengan pengharapan kita setia terus menanti waktunya Tuhan itu, pada waktunya Tuhan benar-benar kita boleh masuk mengalami hari depan yang penuh harapan itu. Yang mungkin kita belum tahu. Mungkin apa yang kita doakan, akan kita minta, Tuhan akan berikan. Tapi mungkin juga ada sedikit revisi, ada sedikit perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah cepat, tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat. Abraham menantikan 25 tahun untuk dia boleh memiliki Ishak. Marta menanti 4 hari, akhirnya Lazarus dibangkitkan. Kita tahu Santa Monica berdoa 32 tahun, 30 tahun, sampai anaknya Santo Agustinus bertobat. Wanita yang mengalami pendarahan menanti 12 tahun, sehingga dia bisa pulih ketika dia menjamah jubah baju Yesus. Bapak Ibu, 4 hari ketika kita sedang mengalami kesedihan, ditinggalkan saudara atau anggota keluarga terasa begitu lama. Apalagi bayangkan 25 tahun, 22 tahun, 12 tahun mengalami sakit. Bukan waktu yang sebentar. Tetapi ingatlah pada saat kita menjalani waktu-waktu hari-hari ini, selama bertahun-tahun yang mungkin kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Itulah justru karya Tuhan itu sedang bekerja dalam diri kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah Bapak Ibu, pada saat masa penantian kita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan selalu menyertai kita. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, Ibrani 6:14, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tadi saya sudah sebutkan. Matius 28:20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan untuk setiap dari kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang silih berganti, pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menginginkan A, tapi Tuhan memberikannya Z, jauh banget. Tuhan tetap setia menemani kita, Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Kita mungkin tidak bisa mengerti Bapak Ibu apa rencana Tuhan, tapi ketika kita tetap setia menanti waktu Tuhan, ketika kita tetap beriman, percaya penuh kepada Tuhan, pasti kita akan sampai pada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan pengetahuan kita yang benar-benar sangat terbatas ini, kita tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kita pasti pada sampai hari depan yang penuh harapan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu video.
my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Bapak Ibu, bagus ya videonya ya, saya suka sekali dengan video ini. Banyak hal kita bisa pelajari dari video ini. Jadi dari video ini kita bisa melihat seorang atlet lari 400 meter namanya Derek Redmond, berasal dari Inggris. Dia mengikuti perlombaan di Olimpiade Barcelona 1992. Waktu itu dia difavoritkan menjadi pemenang lomba mendapatkan medali emas. Tapi tadi kita lihat 150 meter menjelang garis akhir dia cedera. Bapak Ibu bayangkan ya, difavoritkan meraih medali emas. 150 meter dari 400 meter berarti tinggal sepertiga lagi kurang lebih dia cedera, dia nggak bisa mencapai garis finish. Dan 4 tahun sebelumnya di tahun 1988 Derek Redmond pun juga difavoritkan untuk memenangkan medali emas di Olimpiade sebelumnya, tetapi beberapa jam sebelum pertandingan dia juga mengalami cedera. Kalau kita bayangkan posisinya Derek Redmond, dia seorang atlet, buat atlet keberhasilan bila dia memenangkan pertandingannya, apalagi dengan pertandingan yang bergengsi seperti Olimpiade. Tahun 1988 dia sudah gagal. Tahun 1992 dia gagal lagi pada kurang 150 meter. Derek Redmond mengharapkan dia memenangkan pertandingan, tetapi apa yang terjadi? Dia justru gagal 2 kali gagal. Kalau kita bayangkan posisi kita sebagai Derek Redmond pasti sedih, kecewa ya. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan justru mempunyai rencana yang lain. Dia bangkit, dia tetap berjalan mencapai garis akhir, dan justru dia tetap berjalan bangkit, dia tidak menyerah, dia mendapatkan aplaus dari penonton. Dan apa yang dilakukan Derek Redmond ini justru memberikan inspirasi pada banyak orang, bahwa kita boleh mengalami kegagalan, kita juga harus belajar bangkit, mencapai garis akhir dalam arti kita menyelesaikan masalah-masalah kita menyelesaikan apapun situasi yang mungkin saat ini terasa berat bagi kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pada saat tadi Derek Redmond kesakitan, ayahnya lari menerobos security ya, keamanan nggak boleh masuk itu track lari lomba ya. Si Jim Redmond ini langsung masuk. Dia langsung mengambil tangannya Derek Redmond, dirangkul di bahunya supaya Derek Redmond tidak kesakitan. Kemudian
si papanya Jim Redmond menemani Derek berjalan beberapa meter berjalan garis akhir. Derek Redmond dibiarkan berjalan sendiri. Bapak Ibu, bila seorang papa dunia, saya yakin sini banyak papa-papa ya, ayahnya, ketika melihat anaknya sedang mengalami kesakitan, ketika anak kita sedang mengalami kesusahan, pasti kita mau turun tangan. Kita pasti akan membantu, kita menolong. Itu seorang ayah dunia, seperti para bapak-bapak di sini. Juga kita ibu-ibu, apalagi kita ibu sebagai penolong, kita nggak bisa menutup mata ketika suami dan anak kita mengalami masalah, kita pasti akan menolong. Bayangkan, itu seorang papa atau ibu dunia. Apalagi Allah Bapa di surga, Dia sangat mengasihi kita. Kita semua diciptakan dengan begitu indah dan sempurna oleh Bapa. Bapa mengenal setiap dari kita. Bapa tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang jadi beban pikiran kita, apa yang sedang kita hadapi. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita. Pada saat kita sedang mengalami apapun, pada saat kita sedang menanti pengharapan dalam Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita bisa mencapai garis akhir, yaitu ketika masalah-masalah kita bisa menyelesaikan, ketika kita masuk pada setiap rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Bahkan sampai di akhir kehidupan kita nanti, pada saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, bertemu Bapa muka dengan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya sharing untuk sharing saya. Jadi saya sebenarnya tidak berencana untuk ada di Jakarta. Namun tahun lalu itu sepanjang tahun Papa saya sakit. April jatuh, ini robek sebelah kanan. Kemudian bulan September kena COVID. Papa saya berlanjut, usianya sudah 87 tahun, tidak divaksin dan ada komorbid, diabetes, ada aneurisma. Ya, jadi tidak memungkinkan pada waktu itu untuk divaksin. Ketika Papa saya masuk rumah sakit isolasi COVID, terus terang saya deg-degan karena menurut dokter resikonya sangat tinggi sekali, karena Papa itu kekentalan darahnya sangat tinggi, dia juga ada banyak banget penyakit kolesterol, dan yang mempersulit dia cepat sembuh adalah diabetesnya. Saat itu apa yang saya lakukan, saya cuma berdoa, Tuhan beri kesembuhan yang terbaik dari Papa. Dokter hanya mengatakan 50-50 karena paru-paru Papa itu sudah putihnya sudah hampir 70%. 2 minggu sebelum Papa saya masuk rumah sakit, om saya jadi adiknya mama saya, suaminya meninggal karena COVID. Diabetes juga dia. Jadi pada saat itu saya cuma benar-benar berharap kepada Tuhan beri kesembuhan yang terbaik. Papa saya sudah disembuhkan dari stroke waktu tahun 2002, disembuhkan dari demam berdarah 2016 dengan komplikasi yang akut. Awal COVID, Papa saya juga mengalami pelebaran pembuluh darah. Karena itu pada kemarin pas Papa kena COVID, saya sungguh-sungguh benar-benar berserah. Saya berharap Tuhan kau berikan kesembuhan terbaik, tapi kalau saya belum minta Tuhan, Papa boleh sembuh. Karena saya bayangkan kalau Papa COVID meninggalnya aja kita nggak bisa, harus kremasi ya. Saya terus berdoa, puji Tuhan, Papa disembuhkan. Itu benar-benar miracle. Dan sebulan setelah Papa sudah sembuh, Papa kena stroke. Papa kena stroke dan saat itu saya sudah berada di Australia. Papa kena stroke akhir bulan Oktober. Kemudian saya kembali ke Jakarta pertengahan bulan November. Tapi saya bersyukur Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apa yang sudah saya rencanakan. Pada saat saya sendirian di Jakarta terpisah dari suami dan anak, saya bisa diberi kesempatan kepada Tuhan, dari Tuhan untuk bisa menikmati kebersamaan saya bersama dengan Papa. Saya diberikan momen-momen yang buat saya sangat berharga dan saya percaya itu menjadi memori kelak suatu hari ketika Papa saya pulang ke rumah Bapa. Saya bisa mengasihi Papa, saya bisa merawat Papa. Bahkan tadi dokter mengawasi makanannya, Papa saya tuh suka agak rewel dengan makanannya. Dan yang sungguh saya bersyukur, Papa itu jadi udah berbulan-bulan ya di tempat tidur Bapak Ibu. Jadi badannya kaku banget. Kalau mau dibawa ke rumah sakit pun juga harus digendong. 4 wanita di rumah menggendong Papa tahu ini tinggi besar. Dan saya sungguh bersyukur Tuhan beri kesempatan saya tetap di Jakarta dan saya boleh melihat kebaikan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan,
Sekali lagi saya persembahkan Papaku, beri kesembuhan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kalau aku boleh minta Tuhan, Papa bisa sehat, karena Bapak bisa sehat. Tapi kalau bukan menjadi kehendak-Mu Tuhan, saya tidak ingin Papa menderita terlalu lama. Karena saya mendengar dari seorang kenalan dokter keluarga, papanya juga mengalami stroke 4 tahun kembali ke tempat tidur. Dan sungguh Tuhan baik, Tuhan kasih hadiah tahun baru yang ketiga. 30 Desember, Papa saya bisa berjalan keluar dari kamar pakai walker sendiri tanpa dibantu sama sekali. Buat saya itu benar-benar suatu miracle, suatu mujizat. Tuhan mengizinkan saya terpisah dari suami dan anak-anak, tapi Tuhan mengizinkan saya melihat kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan, Papa saya bisa dipulihkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini keadaan Papa berangsur-angsur lebih baik. Sebelumnya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Pelan-pelan hari ini sudah bisa makan. Ternyata sudah mulai keluar, minta ini dan minta itu. Meskipun jalannya sekarang udah nggak pakai tapi bisa dibantu, tapi udah bisa jalan dengan itu benar-benar suatu miracle. Karena itu Bapak Ibu bilang saat ini di antara Bapak Ibu mengalami hal-hal situasi yang tidak diharapkan, apakah itu sakit penyakit yang sudah lama, apakah ada anggota keluarga yang sakit, masalah-masalah yang sering berganti apapun bentuknya, percayalah bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah. Dari apa yang saya juga belajar bahwa benar-benar rencana Tuhan itu selalu yang terbaik, lebih baik dari apa yang kita bayangkan, lebih baik dari apa yang sudah kita rencanakan. Teruslah menaruh pengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap-Mu setiap dari kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap dari kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa Tuhan segala keberadaan kami. Kami bawa Tuhan setiap masalah-masalah kami. Kami bawa Tuhan setiap rencana pengharapan kami dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan bila segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak-Mu dan pimpin langkah kami Tuhan untuk kami melangkah bersama dengan Engkau di dalam jalan yang sudah Kau persiapkan bagi kami masing-masing Tuhan. Kami mau percaya, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan ketika kami percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan, maka kami tidak akan kecewa karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang penuh kuasa, yang penuh belas kasih. Tuhan, berikan kekuatan ekstra Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Di saat mungkin begitu banyak tidak pasti yang kami untuk mengalami ketakutan, kekhawatiran apapun itu Tuhan. Angkat Tuhan di dalam nama Kau Yesus, berikan Tuhan sukacita dan kesejahteraan Tuhan. Berikan kekuatan ekstra untuk melangkah setiap hari Tuhan. Bersama Tuhan, jangan biarkan kami melangkah keluar dari jalan yang sudah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh Engkau-lah satu-satunya pengharapan kami, kekuatan kami. Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami, menyembuhkan kami, melindungi kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Biar terus berakar Tuhan di dalam hati kami, bertumbuh kuat dan berbuah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan, dan kami akan menjalani hari-hari kami baik adanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.